Hai rekan-rekan, jika kamu merasa lelah saat belajar, jangan lupa untuk istirahat. Sebuah partikel bermuatan listrik tertancap di dinding. Partikel bermuatan listrik lain terhubung tali berada tepat di dekat partikel tersebut. Karena tanda dari muatan itu sama, partikel terhubung tali akan terangkat ke atas. Nah, kita diminta untuk menghitung, berapa sih besar sudut yang terbentuk antara tali dan permukaan dinding. Mungkin kamu belum bisa memahami soal ini dengan benar, saksikan saja animasi ini. Berikut adalah partikel bermuatan listrik yang tertancap di permukaan dinding. Partikel seperti ini tidak dapat bergerak kemanapun. Partikel lain terhubung tali tepat berada di dekat partikel di dinding. Ini artinya panjang tali sama persis dengan jarak poros ke partikel di dinding. Sebagai pembeda sebut saja sebagai partikel 1 dan partikel 2. Karena tanda dari muatan adalah sama, kedua partikel akan bergerak saling menjauhi satu sama lain. Tentu saja partikel terhubung tali akan terangkat ke atas. Partikel itu akan berhenti bergerak setelah tercapai kesetimbangan gaya. Pada saat itu, sudut yang terbentuk oleh tali dan permukaan dinding adalah θ. Sebelum lebih jauh, panjang tali adalah L. Demikian juga jarak dari poros tali ke partikel 1. Sekarang mari menganalisa gaya-gaya yang bekerja pada partikel 2. Partikel 2 berada di sekitar bumi, gaya gravitasi akan menarik partikel 2 menuju ke bawah. Gaya kolom merupakan gaya sentral. Gaya ini akan segaris dengan garis yang menghubungkan antara partikel 1 dan partikel 2. Tali itu dalam kondisi tegang, ada gaya tegangan tali sesuai dengan arah tali. Ternyata tiga gaya bekerja secara bersamaan pada partikel 2. Kalau kamu masih ingat teorema Lamy di seri dinamika gerak, teori ini membutuhkan beberapa nilai sudut. Karena panjang sisi segitiga adalah sama, tentu itu merupakan segitiga sama kaki. Pada segitiga sama kaki, dua sudutnya adalah sama. Jumlah sudut dalam setiap segitiga adalah 180 derajat. Dengan mudah, beta sama dengan 90 minus setengah θ. Sekarang perpanjang garis tali. Jika demikian, sudut ini adalah θ. Garis gaya dari gaya gravitasi akan sejajar terhadap permukaan dinding. Sudut ini juga pasti sama dengan θ. Secara keseluruhan, sudut θ plus sudut beta akan menghasilkan 90 plus setengah θ. Sudut berpelurus itu adalah 180 derajat. Sudut ini adalah 180 minus θ. Inilah dua nilai sudut yang kita butuhkan. Menggunakan teorema Lamy, mg per sinus dari 90 plus setengah θ, sama dengan f21 per sinus dari 180 minus θ. Yang agak sulit adalah mendapatkan nilai f21. Karena kita membutuhkan jarak antara partikel 1 dan partikel 2. Anggap saja jarak itu adalah r. Kamu dapat menarik garis dari poros menuju pertengahan R. Itu akan membentuk sudut siku-siku, karena itu merupakan segitiga sama kaki. Sin setengah θ sama dengan setengah R per L. Dari sini, R sama dengan 2L sin setengah θ. Mengetahui nilai ini, kita bisa menghitung besar gaya kolom. F21 sama dengan kaki 1 Ki2 per R kuadrat. Besar muatan adalah sama. Besar gaya kolom adalah kaki kuadrat per 4L kuadrat sin kuadrat setengah θ. Berdasarkan identitas trigonometri, sin dari 90 minus setengah θ sama dengan cos setengah θ. Dan sin dari 180 minus θ sama dengan sin θ.
Sin theta itu sendiri dapat ditulis sebagai 2 sin setengah theta cos setengah theta. Di kedua sisi terdapat faktor cos setengah theta. Coret saja kedua nilai itu. Kita dapat menulis persamaan ini sebagai sin pangkat 3 dari setengah theta. Substitusikan saja beberapa nilai yang tertera di lembar soal. Angkanya rumit sekali, gunakan saja kalkulator saintifik. Kalau tidak salah hitung, sin setengah theta sama dengan 0,2846. Dari sini setengah theta sama dengan 16,5 derajat. Theta sama dengan 33 derajat. Meskipun terlihat sederhana, soal ini beneran rumit. Selamat belajar semuanya.